Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang mandek. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, yang mana dia ketika menggunakan laptop, kemudian di tengah-tengah menggunakan laptop itu laptopnya macet, keyboardnya tidak bisa digunakan, mouse-nya pun tidak bisa digerakkan. Di layar laptop cuma tampil tampilan dari aplikasinya, tapi tidak bisa digunakan, alias macet. Sebelum saya kasih solusi, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab dari macetnya sebuah laptop. Pertama, laptop itu macet bisa jadi disebabkan karena kita menggunakan aplikasi yang besar. Kita menggunakan aplikasi yang berat, sedangkan spek dari laptop tersebut tidak sesuai. Alias RAM-nya kecil, kemudian aplikasi yang kita gunakan itu besar. Contohnya aplikasi yang besar adalah kita bermain game PES, game bola, tapi RAM yang ada di dalam laptop kita itu ukurannya kecil, 2 GB, sedangkan yang kita mainkan itu game yang besar seperti game bola PES atau game-game yang lainnya. Saya kurang paham soal game, dan yang biasa saya mainkan cuma main game PES aja itu. Dan pengalaman pribadi kami ketika kami main game PES, yang mana game PES itu game bola yang cukup berat ya di dalam laptop. Padahal laptop saya itu Core i5 saya gunakan untuk main PES, dan ternyata kena baterainya sampai drop. Karena kalau main bola itu tidak cukup 1-2 menit atau 5 menit, tapi 1-2 jam ya. Tidak enak kalau main bola cuma 1-2 menit atau 5 menit lah. Bagi para penggemar PES itu pasti tahu lah, kalau main cuma beberapa menit itu kurang gimana gitu. Kemudian solusinya adalah jangan menggunakan game yang berat atau aplikasi yang berat. Contoh lagi aplikasi yang berat selain game seperti aplikasi editing video. Rata-rata aplikasi editing video itu berat seperti Adobe Premiere. Sedangkan kalau kita menggunakan laptop yang biasa, yang speknya itu di bawah standar untuk digunakan mengedit video, maka itu akan menyebabkan laptop macet. Jadi ketika kita tengah-tengah menjalankan aplikasi tersebut, aplikasi yang berat, nantinya akan terjadi di tengah-tengah macet laptopnya. Jadi cuma tampil di layar tapi tidak bisa digunakan, keyboard tidak bisa diketik, kemudian mouse tidak bisa digerakkan. Selanjutnya penyebab yang kedua, kenapa laptop itu bisa macet, dikarenakan kita terlalu banyak buka aplikasi. Jadi aplikasinya kecil tapi kita bukanya itu banyak sekali ya. Aplikasi kita buka, jadi aplikasi Word, aplikasi macam-macam. Memang aplikasinya kecil, sederhana, tapi ketika kita buka secara bersamaan, sedangkan spek dari laptop itu spek biasa, dalam artian tidak sesuai dengan kegunaannya, yakni kita buka aplikasi sedangkan RAM-nya cuma 2 GB atau 4 GB, sedangkan aplikasi yang kita buka itu sangat banyak, itu juga bisa berakibat macetnya sebuah laptop. Solusinya adalah kita harus mengeluarkan aplikasi tersebut dan kita gunakan 1-2 aplikasi sekiranya laptop tersebut kuat. Jadi kalau mau buka aplikasi banyak ya jangan. Aplikasi satu, kalau mau buka aplikasi yang lain, aplikasi yang satunya kita keluarkan dulu, buka aplikasi yang lainnya. Karena RAM kita itu RAM kecil, ibarat seperti ini teman-teman. RAM itu ibarat meja. Kalau mejanya kecil, RAM-nya kecil, kemudian dimasuki aplikasi yang besar, RAM-nya segini, sedangkan aplikasinya segini, tidak cukup. Memang bisa menahan, tapi gerakannya bisa lambat, bahkan bisa macet. Atau aplikasinya banyak sedangkan mejanya kecil ya. Jadi RAM itu ibarat meja, RAM-nya kecil, aplikasinya banyak, kita buka aplikasi banyak, di meja itu ada 1, 2, 3 sampai penuh. Kira-kira meja ini mampu nggak menampung aplikasi sebanyak itu? Ya sudah tentu tidak mampu, bisa membuat
macet pada laptop. Ada kala laptop itu mampu, tapi biasanya gerakannya itu sangat lambat. Kalau tidak bisa menahan, gerakannya lambat, otomatis laptop tersebut akan macet. Dan solusinya adalah itu tadi, kita keluarkan aplikasi-aplikasi yang lain, jadi kita buka secara bergantian. Ini adalah penyebab terjadinya macetnya sebuah laptop. Solusi yang ketiga untuk mengatasi laptop atau komputer itu macet adalah dengan cara mengupgrade RAM. Tapi mengupgrade RAM ini tidak sembarangan, jadi disesuaikan dengan spesifikasi dari laptop kita. Kalau bisa di-upgrade menjadi RAM lebih tinggi, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan, karena sebagian laptop itu tidak bisa di-upgrade ke RAM yang lebih tinggi pada RAM bawaan dari laptop tersebut. Ini solusi yang ketiga dengan cara mengupgrade RAM. Solusi yang keempat, ini solusi yang penting. Bagaimana sih mengatasinya? Dalam artian ketika terjadi macetnya. Jadi pas macet, pas keyboard tidak bisa digunakan, mouse tidak bisa digerakkan, mengatasinya bagaimana? Lah, kemarin itu teman saya seperti ini, gimana ini tidak bisa digerakkan, bagaimana cara mengatasinya ini? Solusinya adalah dengan cara, perhatikan teman-teman, menekan tombol power kurang lebih selama 10 detik. Tekan, tahan sampai kurang lebih 10 detik. Biasanya akan keluar suara cetek. Itu pertanda laptop kita sudah mati. Setelah itu kita nyalakan lagi, kita gunakan lagi. Dan tentu ketika kita gunakan lagi, jangan sampai seperti tadi kita buka aplikasi terlalu banyak sedangkan RAM-nya kecil, atau kita menggunakan aplikasi yang besar, yang berat, sedangkan spek dari laptop kita atau RAM dari laptop kita itu kecil. Saya rasa sudah cukup pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.